Perkenalkan, saya Monik. Saya memiliki dua sahabat yang selalu ada di saat pandemi COVID-19, Valentina Romauli dan Dr. Rizky Dwi Rahayu. Mungkin sama seperti orang pada umumnya, saya nggak terlalu merasa khawatir ya. Tapi setelah melihat, loh ini kok bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sepele. Di saat itu saya mulai berbeda semuanya karena kalau pergi pulang pasti saya harus mandi, udah pasti. Kalau dulu mungkin kalau baju masih bisa ditaruh di tempat tumpukan baju-baju kotor, sekarang nggak bisa, harus langsung direndam pakai deterjen. Kemudian hand sanitizer tuh harus ada di mana-mana. Jadi kayak pulang tuh tetap aja kayak badan tuh udah harus disemprotin pakai hand sanitizer. Saking parno banget. Buat saya itu kayak sesuatu hal yang gak pernah nyangka tuh kayak begitu. Untuk aku pribadi, mirip dengan Monik bilang tadi, karena setiap hari kan kita interaksi dengan orang. Nah sekarang kan nggak boleh, gitu, nggak bisa, harus di rumah aja, dan itu yang sangat menantang ya. Jadi yang biasanya setiap hari ketemu Monik, ketemu satu partner saya lagi, ketemu member-member saya, ketemu staff saya, ini nggak ada gitu, ketemunya kita cuma lewat screen aja, dan itu sangat beda rasanya. Itu lagi ada perubahan perilaku juga karena kita dituntut untuk selalu bersih. Maksudnya ya pertama kita pakai masker, kita harus pakai masker. Kemudian di saat-saat tertentu mungkin juga butuh APD atau alat pelindungan diri lain yang lebih lengkap gitu ya. Dan itu kadang-kadang itu cukup menghambat kerja kita gitu loh sebagai tenaga medis. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena tanpa itu juga akan membahayakan kan buat kita. Ya, saya masih tinggal bersama orang tua saya, dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, dengan anak saya. Menurut saya, dengan adanya pandemi COVID-19 dan saat ini saya masih harus pergi ke rumah sakit, itu setiap pulang pasti banyak banget ritualnya. Jadi begitu masuk rumah, saya udah harus menjaga supaya, karena ibu saya punya penyakit hipertensi, jadi saya nggak mau kalau dia kenapa-napa gitu. Jadi saya harus langsung mandi, padahal biasanya saya juga suka leye-leye dulu, santai-santai dulu, itu udah nggak ada seperti itu gitu. Jadi even kalau misalnya mau ketemu, saya selalu saking parnonya, saya tuh kayak, walaupun udah mandi ya, kayak, mama jangan deket-deket dulu deh, aku habis dari rumah sakit nih, bisa nggak? Yang penting aku tahu mama sehat gitu. Itu jadi kayak sedih ya, karena maksudnya baik ibu, bapak saya dan juga anak saya itu adalah orang-orang yang kalau ketemu biasanya tuh selalu peluk, selalu cium gitu. Itu ya saat ini mungkin walaupun satu rumah tuh kayak saya sendiri nggak mau kenapa-napa sama orang tua saya. Jadi itu hal yang sangat dihindari untuk saat ini. Jadi kegiatan relawan yang saya ikuti kebetulan berbeda dengan yang Dr. Monika ikuti. Nah, yang saya ikutin ini tidak perlu kegiatan swab seperti tadi. Jadi kita melakukan pemantauan kepada pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri, begitu. Nah, memang ini nggak ketemu orang ya, tapi tetap kita akan ketemu sama teman yang kerja bareng dengan kita gitu. Dan pekerjaan kita itu adalah melakukan penilaian awal. Jadi biasanya kalau misalnya ada pasien baru nih terkonfirmasi sebagai COVID positif. Nah, kita harus telepon dia tuh untuk menanyakan kondisinya bagaimana, posisinya sekarang ada di mana, kemudian isolasi mandirinya bersama siapa, sudah dapat obat atau belum gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah selesai melakukan assessment itu, baru kita melakukan penjadwalan supaya pasien itu bisa kita call back, kita telepon ulang beberapa periode gitu, biasanya sebelum dia swab ulang atau setelah dia swab ulang. Nah, meskipun nggak ketemu sama banyak orang, tapi tetap kita tuh ada kekhawatiran. Nah, itu sih susahnya kalau kita jadi relawan itu, kita harus kerjasama gitu sama yang lain dan benar-benar harus peduli karena kita tuh harus bisa bayangin kalau kita ada di posisi itu bagaimana.